Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan juga kesehatan, sehingga pada saat yang berbahagia ini kita bisa bersama-sama untuk ikut mengaji dalam satu kegiatan bimbingan rohani Islam. Mudah-mudahan kegiatan seperti ini dapat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang yang memeluk agama Islam, salat adalah kewajiban yang harus kita lakukan. Dalam sehari semalam kita diwajibkan untuk mengerjakan sholat sebanyak 5 kali. Apakah sholat yang kita kerjakan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah sholat yang kita kerjakan selama ini sudah mampu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Karena sholat itu punya hubungan timbal balik antara sholat dan maksiat. Semakin orang khusyuk dalam menjalankan sholat, maka dia akan semakin jauh untuk berbuat maksiat. Dan sebaliknya, semakin orang ringan untuk meninggalkan sholat, maka dia akan semakin sering untuk melakukan perbuatan maksiat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, sholat adalah sesuatu yang pasti harus kita kerjakan. Beda dengan ibadah zakat atau beda dengan ibadah haji. Kalau zakat, haji menunggu kalau kita mampu. Tetapi kalau sholat, siapapun harus mengerjakan sholat dalam kondisi apapun. Kalau misalnya kita lagi sakit, maka boleh sholat. Kalau kita memang tidak mampu berdiri, tidak bisa berdiri, ya boleh dengan duduk. Kalau kita duduk tidak mampu, boleh dengan berbaring atau tidur. Kalau memang tidur atau berbaring tidak bisa, boleh dengan isyarat. Tapi kalau dengan isyarat tetap tidak bisa, ya lebih baik disolati saja. Artinya sudah tidak punya nyawa, harus disolati. Itulah. Jadi sholat tidak boleh ditunda-tunda. Sholat tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, sholat memang menjadi amalan andalan. Ketika seseorang sholatnya tidak baik, maka akan berpengaruh dengan amalan-amalan yang lain. Tetapi kalau sholatnya baik, menjadi ukuran, menjadi barometer
bahwa amalan-amalan yang lain pun insya Allah akan ikut baik. Makanya dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah inna awwala ma yuhasabu bil abdu sallallahu alaihi wasallam yaqulu yaumal qiyamati min amalihi sholatuhu fa inna soluhat faqad aflaha wa anjaha faqad khaba wa khasar fa in taqasa min faridatihi wa in fasadat syai'un qala rabbu azza wa jalla unzuru hal li'abdi min tatawwu'i fa yukammala biha man taqasa minnal faridah thumma yakunu sa'iru amalihi ala dzalik. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amalan hamba yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholat itu bagus, dia beruntung dan berhasil. Jika cacat, dia menyesal dan merugi. Bila sholat wajibnya tidak sempurna, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, lihatlah, apakah hambaku punya amalan sunnah sehingga bisa menutupi amalan wajibnya? Dengan demikian tertutup segala amalnya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan hadis tadi dijelaskan bahwa sholat kita punya pengaruh yang sangat besar dengan amalan-amalan yang lain. Jika sholat kita bagus, maka kita termasuk orang beruntung dan amal-amal yang lain akan termasuk bagus. Akan ikut bagus. Tetapi sebaliknya, kalau sholat kita buruk, atau kalau sholat kita tidak baik, maka amalan-amalan yang lain ikut tidak baik. Maka amalan sunnah yang kita kerjakan untuk nutupi, untuk menambal, untuk menyempurnakan sholat wajib kita. Dengan demikian, kalau kita memang punya amalan-amalan sunnah, berarti sholat kita bisa tertambal, ikut baik. Tapi kalau amalan-amalan sunnah kita tidak ada yang untuk menambal, maka sholat kita tidak akan sempurna. Makanya Sunan Kalijogo dalam pewayangan pernah mengisbatkan bahwa Pendowo Limo sama dengan rukun Islam. Kalau dalam Pendowo Limo ada Puntodiwo atau Yudhistira, ada Bimo atau Werkudara, ada Janaka atau Arjuna, Nakulo dan Sadewa, maka di dalam rukun Islam ada syahadat, ada sholat, ada zakat, ada puasa di bulan suci Ramadan, dan yang kelima ada haji. Yang kedua tadi, kalau ini di rukun Islam itu sholat, maka di Pendowo adalah Bima atau Werkudara. Ini orang yang kuat ini. Jadi Werkudara atau Bima ini adalah dari 5 saudaranya, dia adalah yang paling kuat. Sama dengan rukun Islam yang 5 ini. Sholat yang kedua, rukun Islam yang kedua ini punya peranan yang besar untuk bisa menggandeng yang ke-1, ke-3, ke-4, dan yang ke-5. Ibarat kita ini memegang kertas seperti ini. Jadi kalau dipegang 2, ya. Jadi kalau syahadat dan sholat ini sudah kuat. Akan lebih kuat lagi dipegang 3. Akan lebih kuat lagi dipegang 4. Dan lebih kuat lagi kalau 5. Kelima-limanya memegang kertas ini. Tetapi sebaliknya, ketika kita hanya memegang tangan 1, dengan jempol saja, dengan ini syahadat, tidak dengan yang nomor 2 ini sholat, maka ini akan lepas. Maka sama dengan ibadah yang kita lakukan.
Kalau hanya 1 dan 3, kurang kuat. Maka harus ada 1, 2, 3, 4. Maka akan disempurnakan dengan yang 5 ini. Inilah hebatnya sholat. Jadi sholat begitu punya pengaruh yang luar biasa untuk diri kita. Untuk itu, saudaraku yang saya hormati, mari sholat yang sudah kita kerjakan ini coba sedikit kita kupas. Agar sholat yang kita lakukan itu benar-benar bermakna. Benar-benar punya pengaruh. Sehingga harapan Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dalam Al-Quran surat Al-Ankabut tadi. Bahwa sholat itu mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Bisa tercapai. Coba yang pertama. Dimulai dari ketika kita takbir. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Sebanyak 85 kali dalam sehari semalam kita mengucapkan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. 85 kali dalam sehari semalam kita mengucapkan takbir. Sehingga 85 kali dalam sehari semalam itu harus benar-benar bisa menancap di dalam diri kita. Allah Maha Besar. Artinya, selain Allah adalah kecil. Tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan, tidak ada kekuasaan. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang besar. Kita ini kecil. Kita ini tidak punya daya, tidak punya kekuatan. Sehingga tidak pantas kita untuk berlaku sombong. Tidak pantas kita merasa orang yang paling kuat. Tidak pantas kita merasa kita orang yang paling hebat. Itu semuanya titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sifatnya sementara. Tidak langgeng. Jadi kalau Allahu Akbar dalam sehari 85 kali. Berarti dalam 1 bulan dikalikan 30. Berarti kita membaca Allahu Akbar sebanyak 30.600. Dalam 1 bulan. Jadi kalau kita membaca Allahu Akbar dalam sehari 85 kali. Kalau dikalikan dalam 1 bulan 30 hari berarti kita sudah membaca Allahu Akbar, Allah Maha Besar sebanyak 2.550. Kalau kita sholat sudah dalam setahun kita mengerjakan sholat. Berarti kita sudah membaca Allahu Akbar 2.550 kali 12 kali. Yaitu sebanyak 30.600. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Kita kecil, kita lemah, kita tidak punya daya dan upaya. Artinya tidak pantas kita melakukan kesombongan. Tidak pantas kita berbangga diri. Tidak pantas kita mengatakan orang yang paling super, orang yang paling hebat. Ini baru takbir. Dalam takbir diteruskan lagi dengan tasbih. Subhanallah, Maha Suci Allah, Maha Agung Allah, Maha Tinggi Allah. Ini lebih menguatkan lagi. Hidup itu Allah yang ngatur. Kita hanya sekedar menjalani dan merencanakan. Allah yang memutuskan. Allah yang menetapkan. Allah yang berkuasa. Subhanallah. Subhanallah. Sebanyak 135 kali dalam sehari semalam kita bertasbih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kemudian subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi.
terus bertasbih, terus bertasbih. Maha suci Allah, maha tinggi Allah, maha mulia Allah. Kita tidak mulia. Hanya Allah yang mulia. Hanya Allah yang tinggi. Hanya Allah yang agung. Kita tidak siapa-siapa. Maka bagi orang yang sholat benar-benar harus rendah diri, rendah hati, harus benar-benar rendah hati. Tidak ada kesombongan. Sehingga dengan sholat bisa mengikis sifat-sifat tercela yang ada pada diri kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baru takbir dan tasbih. Takbir dan tasbih sudah mengantarkan kita untuk menghindari kesombongan, untuk meninggalkan ketakaburan, untuk meninggalkan ketamakan yang ada pada diri kita. Yang ada adalah kita harus rendah hati, sumeh, gerapyak, menganggap orang lain adalah saudara kita, teman kita yang harus kita bantu ketika kita memang punya kemampuan untuk membantu. Tepos liro, tenggang rasa, saling tolong, saling menolong, saling asih. Inilah yang diharapkan, yang merupakan pencerminan dari sholat. Kemudian kita lanjutkan dengan ketika kita membaca Al-Fatihah. Dalam sehari